moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran metode ceramah serta kelebihan, kekurangan, dan contoh-contoh dari metode tersebut. Jadi tolong disimak videonya lebih lanjut. A few moments later. Metode ceramah adalah salah satu cara pengajaran tradisional yang paling lama digunakan dalam proses belajar mengajar dari tingkat paling dasar sampai ke perguruan tinggi. Mengingat sifatnya yang sangat praktis lagi efisien bagi model pengajaran yang materi dan jumlah peserta didiknya banyak. Yang dimaksud dengan ceramah dalam metode pembelajaran di sini adalah penyampaian materi pelajaran secara langsung melalui penuturan lisan atau komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang menggunakan bahasa dan disebut juga dengan pidato. Nah, dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan lecture method yang berasal dari bahasa Latin yaitu lecture, dan legu yang berarti membaca dengan suara keras. Sedangkan menurut Roestia NK, metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi dan uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Nah, dari berbagai macam definisi yang saya paparkan tadi tentang metode ceramah, inti dari metode ceramah ada pada penyampaian secara lisan. Artinya, dalam metode ini kemampuan bahasa memiliki suatu urgensitas yang sangat besar dalam keberhasilannya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran dari zaman ke zamannya. Hanya saja seiring dengan perkembangannya zaman, kecanggihan teknologi dan kemajuan alat komunikasi serta media informasi, ceramah yang dulu hanya bisa dilakukan di sebuah ruangan atau tempat terbatas, namun saat ini jangkauannya justru semakin lebih luas dan bahkan tidak terbatas. Kelebihan dan kekurangan metode ceramah sebagaimana telah sedikit disinggung, metode pembelajaran apapun yang digunakan dalam proses belajar mengajar pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga metode ceramah, hanya saja metode ini begitu populer di dunia pendidikan dari klasik sampai yang modern, tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yang formal dan yang normal. Dikarenakan kelebihan-kelebihan yang ada padanya, karena kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Dan yang bisa disimpulkan dari keterangan para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, murah dikarenakan tidak memerlukan biaya yang sebesar sehingga dapat menampung kelas besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu adalah mudah dikarenakan cukup menggunakan media lisan tanpa perlu persiapan yang rumit. Siswa bisa langsung menerima ilmu pengetahuan. Kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran tidak menghambat terlaksananya pelajaran dengan ceramah. Dan yang ketiga, dapat mencakup materi pelajaran yang banyak dan luas. Mungkin itu saja kelebihan metode ceramah yang dapat saya jelaskan. Adapun kekurangan dari metode ceramah yang bisa dianalisis oleh para ahli yang bisa dikumpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu minimnya kesempatan untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah dan mengembangkan keberanian dalam mengemukakan pendapat. Dan yang kedua yaitu adalah proses penyerapan pengetahuan kurang dikarenakan tertumpu pada satu arah. Dan yang ketiga yaitu kurang memberi ruang bagi para siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan yang keempat yaitu
Guru yang kurang kreativitas akan mengakibatkan situasi kelas yang monoton, yang begitu-begitu saja. Dan yang kelima yaitu adalah kurangnya kemampuan guru dalam berorasi yang baik akan membuat peserta didik cepat bosan. Dan yang terakhir, sangat sulit mendeteksi sejauh mana tingkat pemahaman seluruh siswa. Contoh model pembelajaran pada metode ceramah dapat berupa penyampaian informasi materi pembelajaran secara lisan kepada peserta didik atau siswa dengan tujuan membentuk pemikiran peserta didik melalui materi yang disampaikan secara langsung.